Pak ini dengan Bapak siapa, boleh nanya nggak Pak? Dengan Topas Juanda, Sebagai apa Pak di sini Pak? Ketua RT Kampung Akuarium RT 12 RW 4 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pak ini bawa-bawa buku buat apa sih Pak sebenarnya? Ini apa? Yang hadir aja warga untuk pekerja proyek pemagaran dan proyek Oh, kantor. sekarang lagi Iya. ada pengerjaan apa Pak Iya. oleh warga? Kalau warga masyarakatnya yang swadaya sedang membuat shelter sementara yang terkena relokasi Sama. proyek pembangunan. Dengan kalau yang proyek perumahannya, perkantoran antar proyek sama pemagaran dan Oh, kantor bedeng. yang untuk nanti bangun Nanti rumah ya Pak. Pak, saya mau nanya, ini Kampung Akuarium ini sebenarnya saya sempat baca sedikit di internet. Sebenarnya ini udah lama, sebenarnya kayak kampung yang awal gitu, ikan, pasar ikan gitu, bener nggak sih Pak atau gimana? Ya kalau dulu di Kampung Akuarium memang kampung padat, terdiri dari 2 RT, sekitar 700 kakak yang ada di sini. Tapi kalau untuk rumahnya sekitar 241 rumah gitu. Oke, Jadi emang padat. Jadi di sini perkampungan emang padat dan banyak dikunjungi juga oleh wisatawan gitu. Oh gitu, banyak wisatawan kesini. Biasanya ngapain Pak wisatawan tuh? Pengen lihat apa kesini tuh? Kalau untuk ke Kampung Akuarium mungkin dia berkunjung karena di luar mungkin nggak ada perkampungan atau beda menurut mereka. Ya untuk melihat kehidupan sehari-hari di Indonesia aja gitu. Ya mungkin pengen Ya. pengen lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Mungkin kalau mall atau Iya, udah biasa. Kalau gedung. perkampungan beda. Iya benar-benar. Pak, ini kalau dulu nih atau sampai sekarang pekerjaan warga kampung sini dulu apa sih Pak kebanyakan? Kalau kebanyakan bisa dibagi, ada nelayan, ada buruh dari Sunda Kelapa, buruh pelelangan gitu kan. Wira swasta juga ada, banyak juga warung-warung di Kampung Akuarium banyak. Oh gitu. Tapi Pak, kalau kenapa sih waktu itu, alasan apa sih yang akhirnya bikin Kampung Akuarium itu digusur tuh waktu itu, kenapa sih alasannya? Saya kan sebagai warga luar tuh ya bingung, maksudnya ya kan kita nggak tahu tentang sini lebih dekat gitu. Kalau dari warga gimana? Kalau cerita dulu 2016 yang kita terima surat pemberitahuan atau surat peringatan dari DKI Jakarta, yaitu sebagai kawasan revitalisasi kota tua. Itu aja sih alasannya. Yang kita baca kan itu yang karena di belakang itu ada ya apa? ada Museum Bahari, ada Museum Menara, ada Fatahillah, mungkin bagian daripada kawasan aja sih sebenarnya. Tapi di sini nggak ada cagar budaya di dalam Kampung Akuarium, nggak ada. Dan ini sebenarnya tanah juga punya warga ya sebagian gitu. Iya, kalau untuk itu Pemda DKI dan swasta LIPI juga tidak memiliki alat sertifikat sebenarnya. Oh, nggak punya ini. Oke. Terus akhirnya digusur ya Pak ya? Itu warganya dulu berapa Pak? Sekarang tinggal berapa? Kalau dulu kita 2 RT, 2 RT itu sekitar 700 kakak. Wow, banyak ya Pak? 40 rumah. Jadi terbagi di sini sekitar 103 kakak. Nanti ada yang di Rusun Marunda, Rusun Rawa Bebek, Rusun Kapuk Muara, Rusun Muara Angke, dan sebagian lagi ngontrak di luar dan pulang kampung ada juga. Oh gitu. Kalau di sini berapa? Sekarang sisa Kalau berapa? untuk yang di shelter kemarin kan 103, karena udah dirusunkan 10, berarti 93. 93 kakak. Sekarang kegiatan mereka apa aja Pak? Kan ini katanya mau lagi dibangun ya, mau dibenerin lagi. Iya, untuk relokasi sementara bergeser yang terdampak proyek pembangunan, mereka kita tempatkan yang aman, jadi tidak terkena proyek. Dan itu kita swadaya masyarakat membuat kembali shelternya gitu. Oke Pak. Terus harapan warga sih Pak untuk kan dulu kan beda, sekarang beda pemimpin, sekarang pemimpinnya ganti. Untuk pemimpin yang sekarang harapannya apa Pak? Karena kan ya sekarang kan kayak lebih diperhatikan ya, kayak kalau nggak salah. Kalau untuk harapannya kepada pemimpin yang terbaru di DKI Jakarta, yaitu Bapak Anies Baswedan, lebih memanusiakan manusia. Yang jelas beliau lebih mementingkan masyarakatnya, tidak egonya dia aja, tapi benar-benar memperhatikan, tidak cara menggusur atau sebagainya lah. Oh gitu. Pak, kemarin dia sempat ketemu Pak Anies, warga sempat ketemu Pak Anies, sempat diajak ngobrol bareng atau gimana Pak? Atau hanya sama tim-timnya aja? Kalau kemarin groundbreaking emang Pak Anies langsung yang kesini datang bersama almarhum Pak Sekda dan kawan-kawan dinas perumahan juga, menyatakan untuk segera dibangun Kampung Akuarium. Oke, tapi kalau yang katanya ini nanti desain dan ini warga sendiri yang usul? Ya, dari desain kita dari 2016 sudah berdesain kerjasama dengan
Rujak, UPC, JRMK itu benar-benar membuat masyarakat mempunyai ide-ide lah, ide kreatif. Sampai desainnya aja kita kolaborasi masyarakat, seluruh masyarakat, dan dikembangkan oleh pendamping. Oh gitu. Apa Pak yang pengen yang pengen dijadikan di sini? Kampung susunya bakal seperti apa kalau yang dipengen warga? Kalau yang kita mau, kita buat beda seperti rusun-rusun yang sudah terjadi. Bagaimana kita merasakan tidak individu di rumah ini, tapi walaupun kita bentuknya susun, bentuknya susun, tapi kita tetap ada rasa bermasyarakatnya dan berkumpul dengan rumah-rumah tapak yang lainnya gitu. Iya benar. Jadi biar rasa kampungnya tuh berasa. Pak, makasih ya Pak udah mau berbagi cerita. Semoga ini segera dibangun juga dan segera selesai. Pak, saya boleh keliling ya Pak? Saya nanya-nanya warga. Oke. Makasih Pak, Pak Topan. Wow. City people, sekarang kita lagi jalan-jalan. Kita coba nanya warga ya, kali aja ada warga yang mau kita ajak ngobrol-ngobrol soal kampung akuarium. Aduh. Halo Bu. Halo. Permisi, lagi apa Bu? Lagi nih bebenah berantakan. Oh gitu. Dapur darurat. Oh dapur darurat. Bu boleh nanya-nanya nggak Bu? Boleh. Boleh, asik. Bu, ini Ibu udah berapa lama Bu tinggal di ini? Shelter ya? Shelter darurat itu? Shelternya. Kalau shelternya itu dari 2018. Oh dari 2018. Terus kan ini kalau saya baca itu penggusuran dari 2016. Selama sebelum itu di mana Bu? Di sini juga. Cuma? Tapi kamu pakai bedeng sama tenda. Tenda-tenda peleton gitu, tenda gitu. Tenda terpal itu? Iya. Oh gitu. Ada bantu juga beberapa pihak, sama kita bikin kayak bedeng-bedengan kecil lah. Terus ini yang bikin shelter siapa Bu? Ibu sendiri dari warga atau gimana? Shelter sementaranya sendiri pada saat kami dilakukan penataan itu dari Pemda yang mengadakan. Oh dari pemerintah daerah. Oh, oke. Terus ini dapurnya Ibu di luar gitu? Iya. Karena harus disesuaikan cari-cari yang ini. Boleh lihat ini nggak, rumahnya nggak sih Bu? Oh iya, jalan. Gak apa-apa ya Bu? Tapi berantakan nggak apa-apa. Ini kalau ini ada berapa shelter Bu? Maksudnya ada berapa ruangan? Berapa shelter total di sini? Total semuanya ada 90. Berarti ada 90 kakak? Iya, sebenarnya lebih sih. Kakaknya lebih. Oh ini ada satu yang dibikin 2 kakak gitu. Sorry berantakan. Iya Bu, ya kan namanya juga dadakan. Mohon maaf. Oh ini ruangan, ini apa? Satu shelter ada berapa ruangan atau beda-beda setiap shelter? Sebenarnya kita dapat jatah segini gitu kan, tapi karena 2 kakak jadi kita 2 karena tembusin gitu kan. Oh. Tapi kakak ini dapatnya segini. Kalau nggak ada, kalau ini kita ngakalinnya bikin, kita sebutnya para-para atau lantai dadakan gini, lantai darurat buat tidur anak sama naruh barang. Atas apa Bu? Asbes. Itu bajaringan. Oh bajaringan. Panas gak sih Bu kalau siang atau? Ini diakalin sama pakai aluminium foil biar nggak terlalu panas. Kalau hujan berisik banget. Suaranya sampai gede banget. Ini Ibu, kalau ini tempat tidur siapa anaknya? Ini anakku ya. Terus Ibu tidur gimana? Sebelah sana. Oh, karena 2 ruangan ya Bu? Iya. Boleh ke sana Bu? Boleh, bapaknya tidur. Atau rahasia? Bapaknya tidur. Boleh Oh gini, ini ada ruangan juga. Iya. Mohon maaf ya. Bapaknya tidur. Ya ini kamar. Oh jadi kayak cuma 2 ruangan gini karena ini dijadiin 2 ruangan dijadiin 1 kalau cuma satu doang. Gitu. Terus apa sih Bu yang bikin Ibu bertahan di sini? Maksudnya mau bertahan? Ya karena saya lahir di sini ya. Udah berapa puluh tahun? 43 tahun. Wow, 40. Iya, jadi ini kan yang kita pertahankan bukan cuma sekedar fisik bangunan gitu. Tapi kan di sini ada sejarah, ada ekonomi, mata pencaharian kami di sini gitu kan. Ada ikatan keluarga dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma sekedar bangunan yang kami pertahankan, bukan cuma sekedar itu, tapi ada hak kami sebagai warga untuk lebih dimanusiakan dan tidak boleh diabaikan gitu sembarangan. Kita keluar aja Bu ya. Biar enggak sempit. Biar sambil lihat. Bentar saya benerin sepatu dulu. Cerita habis pasang sepatu. Bu, di sini aja dulu Bu. Apa namanya?
Apa tadi saya ulang lagi, Bu. Kan apa tadi kan Ibu bertahan karena apa? Ini adalah tempat lahir Ibu gitu kan. Terus sekarang apa namanya? Gimana kondisinya menurut Ibu? Ya sebenarnya kalau dari sebelum tergusur kami merasa jauh lebih baik ya. Dari ekonomi kami, keamanan, kenyamanan gitu bertempat tinggal. Kalau keamanan mungkin karena ini udah tergusur jadi udah nggak aman lagi kemarin itu. Oh, nggak aman. Iya. Was-was terus. Iya, setelah tergusur memang agak memprihatinkan karena dari itu juga banyak warga atau tetangga kami itu yang sakit karena bertahan di sini gitu kan, karena puing, debu, dingin, air nggak ada, listrik nggak ada, itu yang agak jadi gimana gitu, yang akhirnya meningkat orang-orang yang sakit ISPA dan lain sebagainya. Itu selama hampir dengan 2 tahun. Tapi pada saat kami sudah melakukan diskusi dan dialog kepada Pak Gub, ibaratnya ada kebijaksanaan, dan kami juga melakukan ya bisa disebut kontrak politik dengan Pak Gub. Walaupun sebenarnya ini bukan bicara masalah kontrak politik ya, ini bicara tentang kewajiban pemerintah bagaimana caranya menata kami yang lahir di sini gitu, besar di sini gitu kan. Nah dari itu semua kami masuk di sesi penataan. Nah di situ kami dibuatkan shelter sementara karena untuk merencanakan ke depannya bagaimana caranya nanti kehidupan ke depannya dengan hunian yang permanen. Nah inilah shelter sementara kami. Tapi ini sebenarnya juga sudah berubah karena sebelumnya kita tidak sampai ke bibir sipel ini karena kami hanya di depan sana. Tapi karena area-area itu akan masuk dalam area kerja dan akan ada alat berat, akhirnya kami rela untuk minggir, geser gitu. Sebenarnya kenapa sih, ada yang bilang juga kenapa sih nggak pindah aja gitu? Waktu itu gitu kan. Waktu itu ditawari rumah susun juga. Iya, ditawarin. Itu kenapa nggak mau? Bukan itu sebenarnya yang kami mau, cuma sekedar pindah. Tapi bagaimana kami ini ya agak melo atau melankolis atau gimana ya terserah gitu kan. Kami menyaksikan pembangunan atau proses dari awal tentang kampung ini. Kami bertahan, kami berjuang, kami berproses, dan kami melihat, kami menyaksikan bagaimana kampung susun kami itu jadi. Itu loh yang lebih sentimentalnya di situ. Oh, gitu. Jadi nanti Ibu pengen bertahan gitu loh. Tadi kan sebenarnya ini kan udah mulai pembangunan, cuma pengen bertahan di sini karena pengen menyaksikan langsung. Iya. Tapi kalau dulu Bu, balik lagi dulu waktu kenapa sebelum digusur kan ada penawaran rumah susun. Nah, kenapa Ibu nggak mau pindah? Oh, nggak mau. Kenapa? Rumah susun itu. Bu, ini suara apa? Kapal? Ini kapal. Ini sebelah depan kita ini, di balik tembok ini ada pelabuhan Sunda Kelapa. Oh, oke. Okay. Ya. Yang kami anggap itu bahwa jelas penggusuran itu salah gitu kan. Dan rusun itu bukan solusi. Bukan memanusiakan manusia. Karena kami bertempat tinggal di sini dari lahir, punya sejarah, punya cerita. Kami memiliki identitas resmi gitu kan. Ibaratnya kalau untuk penataan atau diskusi itu baik daripada hanya sekedar merelokasi manusia kayak orang mindahin barang dari sini ke sana. Bukan itu gitu loh, bukan itu sebenarnya. Sebenarnya kalau dulu diajak diskusi ya mungkin warga masih ya. Terus kan ini juga adanya rasa bukan bagian dari rusun itu, nggak punya kepemilikan resmi atau bagaimana gitu, atau tidak adanya ikatan yang kuat antara kami dengan pengurus rusunnya atau dengan bangunan rusunnya. Kami merasa rusun itu dingin, kaku, masuk sebagai manusia yang butuh tempat tidur, setelah itu keluar lagi, nggak mau itu juga gitu. Bu, ini sekarang kan udah 2 tahun nih dari 2018 tinggal di shelter. Apa nih kegiatan warga atau Ibu sama warga-warga itu biasanya ngapain? Ya kalau kegiatan berusaha senormal mungkin, tapi sejak adanya shelter itu jauh lebih baik, lebih merasa dapat jaminan, ada keamanan gitu kan, bermukim. Yang akhirnya kami berusaha happy, berusaha tenang, berusaha mencari kegiatan yang memang itu sudah hari-hari sebelumnya gitu kan. Kalau Ibu kerjanya apa sih Bu sebenarnya? Saya sebenarnya cuma ibu rumah tangga biasa, cuma dagang gas. Kalau suami sama dagang gas aja. Warung lah ya, buka warung. Iya. Itu juga sebenarnya warung yang udah tinggal sisa-sisanya karena dulunya itu kan sembako gede gitu apa. Terus sekarang belum memungkinkan untuk itu. Bu, kalau ini warga ini apa? Profesinya kebanyakan apa sih Bu dulu? Oh ya, ini beragam kalau di sini. Ini ada nelayan, ada kuli panggul pelabuhan Sunda Kelapa, ada kuli ikan yang di pelelangan, ada juga buruh pabrik yang di Muara Baru. Jadi semuanya mata pencarian. Dan semua warga asli sini iya, gitu. Tinggal yang udah bertahun-tahun sini. Oke. Bu, kita boleh jalan-jalan sampai diajak-ajak ke tetangganya gitu Bu. Iya. Ada berapa?
90 kakak Kayak gini kita ngakalin bikin lomba masak apa mbak? Masak kucing ini. Kucingnya nungguin. Dia penggemar setia. Berarti ini kan ada 90 yang bertahan, berarti dulu berapa Bu emangnya? Kalau untuk penduduk asli itu ada 234. Demak, terus akhirnya Ada yang mereka yang ke rusun, ada yang ke ibaratnya ngontrak di sekitar kita karena kerjaannya sini. Wow, ini rumahnya. Kalau itu mereka nanti balik lagi atau nanti yang Oh iya. Oh, Kalau balik yang lagi. Mereka bisa membuktikan kepemilikannya. Kita kan sama-sama punya catatan gitu kan. Memang kita kembalinya kampung itu memang untuk mereka yang ibaratnya sama lah penderitaan sama kita semua. Oh gitu. Jadi nanti yang rumah susun kampung susun yang itu nanti akan boleh warga. Iya. Warga Ini kayak begini bikin begini untuk nempatin barang-barang. Iya, ada yang akuariumnya juga di situ. Punya akuarium. Iya. Nih, bikin pisang apa nih? Ini pisang kita dari sini kebun sendiri. Oh, ini apa Bu ini? Oh, ini dapur umum. Oh, dapur umum. Kita punya dapur umum. Dapur umum untuk apa Bu biasanya dulu? Ya masak-masak atau simpan-simpan barang kampung. Kalau masak ini kan karena kita lagi geser-geser kampung gitu kan, ada makan bersama buat siang gitu. Jadi emak-emaknya lagi pada masak buat bapak-bapaknya. Oh gitu. Kirain maksudnya dapur umum ibunya mau masak di sini nggak apa-apa gitu. Oh, nggak apa-apa juga. Oh, nggak kalau apa-apa. ada yang mau masak di sini. Terus ini ada apa Bu ini? Aula. Ini aula kita bikin juga yang sementara ini buat kumpul warga. Bu ini kan ya Bu. Ini dekat ya samping ini kan laut lah ya, air laut. Terus Teluk Jakarta atau Laut iya. Jawa. Ini Bisa dilihat kapal-kapal. iya. Tapi ntar kita lihat pakai Mavic aja. Ini Bu, airnya tuh kalau biasanya deket laut tuh kan airnya sering asin atau gimana? Kalau ini gimana air di Oh, sini? ini kita makanya air PDAM. Air Dari PDAM. dulu ya, dari sebelum tergusur kita udah pakai PDAM. Kalau untuk tanahnya sendiri memang udah nggak bisa dipakai. Udah. Oh, air tanahnya emang nggak bisa Nggak dipakai bisa. karena udah asin banget ya, Mas. Ini Ini apa? rencana musola kita, musola Musola. sementara. Terus Karena kan di sana musola ada di sana itu jadi masjid. enggak akan itu ya terkena pembangunan. Oh, gitu. Di sana juga kalau lihat ini nanti akan jadi akses jalan dari sini depan sini ke sini. Nanti ke sini akses jalan. Oh, di sini ada. Enggak di sini nih. Oh, Nanti kan oh lorong di itu sini tadi. Semua lorong ini akan jadi jalan. Kalau pemagarannya sudah mulai. Sama. Tarif apa? Room tour ke warga-warga itu. Atau di sini apa persatuan lagi. Biasanya ibu-ibunya ada bikin apa bareng gitu nggak sih Bu? Rajut atau apa? Pelatihan banyak bikin herbal. Oh, bikin herbal. Hidroponik segala macam. Tapi karena kita lagi semuanya sibuk geser shelter, jadi ya kegiatannya seperti lagi di off kan dulu. Lagi. Ini bapak nelayannya nih lagi pada nangkring. Nggak melaut Pak? Belum. Kenapa Pak? Ikannya nungguin loh Pak. Ikannya lagi ngumpet malah. Oh, ikannya lagi ngumpet. Nggak mau makan umpannya. Oh, nggak mau makan, lagi musim corona yang jadi. pagi belum pulang ya? Belum. Mari Pak Mas. Iya. Bu lewat Bu. Gitu. Ini Mas, ini sampah sementara. Kemarin tuh yang dipindah tuh yang depan mundur ya? Iya, ini yang dari depan mundur kemari. Terus ini ada yang buka-buka warung udahan di sini. Ya harus senormal mungkin kan? Iya, ekonomi harus Iya, tetap berjalan. kan, ekonomi harus tetap berjalan. Bu, dulu waktu setelah digusur itu bantuan-bantuan itu datang dari mana Bu? Ada nggak sih? Mana-mana, alhamdulillah. Oh, banyak ya Bu? Iya. Ada partai juga, ada aktivis-aktivis kemanusiaan lain. Agak bau ikan karena sini komplek nelayan. Oh iya. Enak bikin lah. Komplek nelayan. Masak-masak. Asik. Masak apa Bu? Ikan? Iya. Itu nelayan nggak masak ayam, masaknya ikan. Ikan bosan tuh, ikan asin bunda. Ini ikan asin ini yang bikin siapa Bu ikan asinnya? Saya, Oh, dijual ya Bu? ya dijual. Semua ini ikan asin, plastiknya semua. Saya dijual di mana Bu? Di pasar warung. Ya Di sini dikelilingin. dikelilingin di luar Batang. Wah, di luar Batang. Ini yang nyari siapa Bu? Nih, Bang Paroji. Bapaknya. Bang Paroji. Oh. Dia mau beli pengepul. Oh, pengepul. Wah, juragan dong. Enggak, sisa jual dari Morangke. Heeh. Terus saya yang ngambil, saya kasih. Bu, enak nggak Bu tinggal di shelter Bu?
Oh nyaman saja lah. Oh nyaman, ya udah gini aja ya Bu ya. Ya. Pengen rumah bagus ya katanya. Iya, pengen. Lantai 4. Lantai Ya, itu 1 kan bagus. ibu udah tua. Oh. Lantai dasar. Lantai dasar. Dasar udah tua mah, Dek. Lantai dasar parkiran. Kan ada liftnya Ya, nanti. lantai 2 lah, lantai 2 Bunda. Oh, Kan ada liftnya, Bu. Iya, ada liftnya. Mbak. Iya. Bu, makasih Bu. Mbak Nenek ntar ininya dirapihin loh Mbak Nenek. Iya. Oh jalanan udah sempit ini. Kita lewat sini aja deh. Ini apa Bu ini? Lagi ngapain? Ini buat kantornya mereka yang akan kerja kontraktor. Oh. Ini kita nanti batas pagarnya sampai sini. Hmm. Dipagerin. Hmm. Jadi akses warga tuh hanya ke sana gitu. Warganya ramah-ramah ya di sini ya. Tadi ya gue udah sempet takut gitu. Kenapa takut? Takut diliatin, dipelotot. Awal-awal iya mas, Oh awal-awal masih sensitif gitu ya Bu? sensitif banget. Karena sampai ada media juga yang kita akhirnya ada yang dilemparin batu, ada yang diusir, ada yang dimarah-marahin. Karena kita ngerasa bahwa media ini Nggak berpihak. bukan masa sekedar nggak berpihak ya, tapi memberitakan yang di luar dari kenyataan yang ada. Ada beberapa berita potongan-potongan yang akhirnya dipotong-potong akhirnya jadi berita mereka gitu. Ini yang rumah bagian depan ya? Iya, dulunya kan di sini. Oh dulunya di Tapi sini. ini geser ke sana. Oh semua berarti semua mundur dong? Mundur. Di sana hilang separuh. Hmm. Ada 20 unit yang akan hilang sebelah sana. Ini kebanyakan masa ini ada yang punya gerobak, ini jualan apa? Jualan bakso. Jualan bakso. Bu kalau tapi listrik udah ada juga ya di sini. Kalau sebelum tergusur punya listrik, Sekarang di Salter? sekarang pun punya listrik tapi SPLU. Oh. SPLU itu satu token untuk 6 keluarga. Oh jadi Jadi bareng-bareng. satu keluarga itu 900 watt. 900. Tuh anak kecil enak banget lagi nyantuy. Temannya kucing. Teman-teman kucing makan sama Kalau kucing. jamnya udah datang sih nelayannya lewat tangga itu. Oh gitu. Oh boleh Bu, kita ke sana. Oh biasanya warga tuh ini ya kayak jadi anak sekolah yang sering bolos. Kabur. Kabur. Dikasih makanya. Wah ini. Makanya pakai apa? Kamu ini rese ya? Wah. Kamu rese. Kasih dikit-dikit. Makan apa, Nasi, Dek? jangan ikannya aja. Makan tahu atau ikan? Ikan. Ikan ayam. Ikan apa sih? Ikan tuna. Ikan tongkol. Wah kucingnya menyerang. Sabar. Kucing mana tahu sabar. Kalau apa sebenarnya rencana pembangunannya emang tahun ini kan dari 2018 emang molor atau gimana sih Bu? Ya sedikit molor sih. Karena apa? Karena ada aturan-aturan atau Yang perlu dilengkapi ya Iya. berkas-berkas. Ini ya, boleh naik sini. ibunya udah nggak bisa naik ya Bu? Oh, udah biasa naik mah. Saya naik dulu, saya mau lihat. Kita lihat dulu nih. Oh, jadi warga kalau oh iya, ini pelabuhan. Pelabuhannya sebelah kanan. Tuh, sisi timur. Oh, ini yang nelayan-nelayan lokal. Iya. Oh gitu. Ini warga. Sayang. Hai Bunda. Mana dia? Di sana. Pada situ berantakan kotor. Yang mana gulungan besar udah di bawah ya. Ini takutnya ibu Oh, mau pakai. itu Nah, tempat hidroponik gue. nanti kalau mau dipakai saya kasih. Ntar kalau nunggu kering ya. Iya. Ini apa Bu? Singkong buat Singkong dulu. keripik ya? Iya. Oh, kok Dikumpulin. dikit banget? Iya, udah ada yang keringnya, cuman ini temennya. Kumpulin dikit-dikit. Ya, kalau banyak-banyak kan tempatnya susah. Oh gitu. Kan biar untungnya banyak Bu. Biar cepat Kalau kaya. sisa lebaran, berminum itu. Ya Allah Bu, udah lama banget sisa lebaran. Oh ini udah batas lain ya Bu ya? Ya ini masih kampung kami kan. Maksudnya Ini yang tadi kebun bibit. sungai itu gitu. Kalau sana ya itu udah kampung luar Batang. Ini yang disebut kampung luar Batang. Itu ada keramat luar Batang, masjid keramat luar Batang. Ini kucingnya di sini banyak banget Bu. Banyak. Nah mereka pada nungguin nelayan ini sebenarnya. Oh lagi nungguin Iya. nelayan pulang ya? Mereka pulang datang. Ada hasil nggak ada hasil ya mereka nungguin aja. Dikasih nggak dikasih ya penting nungguin. Bu kita keliling lagi Bu yang rumah depan-depan. Oh mau lewat sana? Nggak apa-apa sini juga. Udah di sini ya. Ah udah. Ini bajunya aja sampai dijemur di pohon-pohon. Mereka masih adaptasi belum cari-cari.
Ya, tapi kan bentar lagi. Kalau targetnya sih kapan sih Bu selesai? Kalau dari berita yang kemarin, apa dari groundbreaking kemarin, Ya. itu Desember kalau nggak salah, Desember 2021. Oh, Desember 2021. Setahun lah ya. Setahun 15 bulanan dia sama ini setahun. Ya soalnya kan bikinnya lantai 4. Berantem lagi. Kamu nggak sopan udah minta berantem ya? Udah minta nggak ini nggak apa? Nggak jaga etika. Ya Bu, waktu habis digusur sebenarnya warga itu masa-masa sulitnya pas kapan sih Bu? Itu kenapa? Setelah tergusur itu ya jelas disebut masa sulit. Iya, karena Rumah udah nggak ada, kerjaan jadi acak-acakan. Ya orang yang cuma kuli panggul aja pun kena dampaknya. Kenapa? Ya mereka mau tinggalin keluarganya di sini, nggak punya rumah, nggak punya apa. Mereka mau cari kontrakan, nggak punya uang. Mereka harus pergi kerja juga, jadi konsentrasinya pikirannya hilang. ya pusing ya. Atau mereka pergi tempat kerjaan ternyata kerjaannya juga hilang gitu kan. Terus ada juga yang kerusun. Ternyata pada saat mereka pergi kerja terlambat melulu karena saking jauhnya, akhirnya dipecat di keluarga. Oh, karena kerjanya masih di sini gitu. Iya, kerja masih tetap di sini. Kalau di sini kan bukan cuma tempat tinggal, tapi ada ekonomi yang di sini. Iya, Ini blok C yang udah dibongkar semuanya. oh tadinya ada di Yang situ. warganya kita bagi-bagi ada di sini. Ini kita ke sana, kita silaturahmi, siapa tahu kita dapat kopi gratis. Oh, Iya, enggak. Ada tuh kopi gratis. Kopi gratis. Bercanda. Ada yang nawarin kopi. Iya, enggak. Ya, soalnya ada anak-anak kecil juga tuh. Iya. Kalau ini luasnya berapa sih sebenarnya total di kampung Satu akuarium? hektar 384 persegi. 1 hektar. Lumayan sih. Ini ada majelis taklim Darul Ya, Fahmi. anak-anak ngaji sore. Oh, anak-anak masih ngaji. Biasanya di musola juga. Ini ibunya lagi nyuci di luar. Kalau kamar mandi itu cuma buat kamar mandi aja. Maksudnya? Buat cuci juga, tapi di luarnya gitu, nggak di dalam. Oh, nggak di dalam. Karena Ntar ngantri dong. iya MCK komunal kan, Iya. apa buat barang-barang juga, jadi nggak bisa juga diklaim sampai. Punya sendiri. Iya. Apa nih? Masak apa Bu? Sampai gembok. Wah, enak. Mendoan. Mendoan. Wah, Yang kagak kepake naikin ke atas. hati-hati Pak. Oh, ternyata di atas masih bisa dibikin itu ya. Itu maksudnya Harta karun. Sampai di lantai 3 juga bisa. Oh, bisa Bu. Padahal dia cuma 1 lantai itu. tapi nggak tahu. Jadi ini lorong ini. Hah, lorong ini apa? Ini dulu yang pertama itu kan depan. Oh, oke. Ini udah jualan warung. Iya, berusaha senormal mungkin. Bu, kita boleh lihat MCK-nya nggak? Oh boleh. Aduh. Kayak gini. Banyak-banyak. Ini air apa untuk apa? Air pump. Jadi Oh. ditampung sama mereka. Jadi pada saat mereka mau masuk ke Kamar mandi. toilet, iya mereka ambil. Oh, jadi nggak langsung di dalam ya? Enggak sempit mas. Maksudnya kerannya nggak langsung di dalam gitu? Enggak. Kemarin ada sempat trouble juga. Bayar nggak Bu? Ini bayar berapa Bu? Kalau bayar jelas bayar. Kadang kita kan PDAM ya. Hah? Kita bayar satu kampung itu 1 bulannya itu hampir 2 jutaan. Tapi untuk 1 kampung 2 juta? Iya. Iuran tuh Bu? Iya. Itu di luar dari listrik. Oh iya, di luar list. Karena kan listrik itu Beda? buat nyedotnya kan, buat nyalurinnya. Ini ada ikan. Ada yang kampung akuarium. Iya. Ikannya ditaruh sini karena rumahnya belum Rapi, belum jadi. semua ini belum jadi. Ini ada masih baru bikin lagi. Ini. Yang penting untuk sementara. Ini kalau ini bahannya apa? Triplek ya Bu? Triplek tebel ya, sama triplek tipis. Ada baja ringan, polo. Ini juga lorong buat unit juga. Semaksimal mungkin mas, biar pada bisa tinggal di sini. Betul. Ini tadinya mau bikin apa namanya? Hidroponik. Hidroponik. Ini sebenarnya udah ada, tapi karena kita mau geser, ya Dimatiin dulu. Iya. Ibu
Nanti kopi apa teh, Mbak? Enggak Bu, enggak usah. Puasa Senin. Ya, Mas. Bu. Banyak Bu ketombenya Bu. Bukan ketombe, dicetukin. Oh dicetuk. Oh sakit kepala. Waduh. Ini Mas Angga bilang. Sakit kepala dia. Iya, YouTuber. Halo Bu. Influencer. Temennya Atala dong, Mas. Temennya Atala. Atala, Atta Harlinta. Kalau Atta lebih komersil, kalau Mas ini bicara tentang tata ruang di Jakarta, sisi lain Jakarta. Yang baik, yang bisa jadi contoh. Jadi contoh. Jadi ibu-ibu ini adalah contoh. Ibu-ibu yang rajin masak. Buat warganya. Yang rukun, yang Kompak. yang ngumpul-ngumpul pasti gosip gitu. Kalau nggak gosip itu nggak asik. Dosa Bu. Prinsip bro. Dia baru bangun. Ini mau masak apa Bu hari ini menunya? Asem. Aduh hidup ini udah asem Bu, masa dia asem. Favorit. Seimbang, kalau asam ketemu asam jadinya apa ntar? Manis. Ya enggak dong. Jadi Mau metu ning YouTube-nya gitu. Bu, apa rahasia ibu-ibu di sini pada kompak? Kasih tahu. Rasanya apa ya? Udah biasa sih dari dulunya kompak terus. Widin. Ya memang begitu, Mas. Namanya rahasia jangan diomongin sih. Ini namanya rahasia. Ya terus masalahnya. Gimana sih? Bu ini kalau masak-masak ada ini nggak gantian, misal blok C, blok A, nggak atau bareng-bareng aja? Yang siapa aja yang mau sih. Oh gitu. Yang mau bantuin. Tapi alhamdulillah dapur Mau semua, nggak ada yang mau. ada yang nggak bantuin tenaganya, ada yang suka kirimin Uangnya ikannya, gorengannya. ikannya. Yang bener. Ini untuk yang kerja apa? Oh yang pindah rumah. Iya, lagi bikin shelter, bikin musola. Oh. Ini kemarin bekas aula. Kirain untuk yang pekerja itu nanti rumah bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Itu kan udah ada duitnya. Iya. Ada kontraktor ya kalau itu. Iya ada kontraktor yang udah bertanggung jawab. Nanti kita lain penawarannya itu. Kalau ini buat yang shelter kami. Shelter aja ya. Bu, makasih Bu udah mau bagi ceritanya. Kita udah boleh diajak keliling untuk Ya, melihat ini. sama-sama. Terima kasih juga mau ngeliput. Iya. Boleh kita bisa dengar cerita dari warga sebenarnya seperti apa. Terus Ibu terakhir harapan dari Ibu atau mewakili Ibu di sini untuk nanti gimana? Ya kalau harapan kami sih pengennya pembangunannya ya itu segera untuk bisa kami nikmati nanti cepat gitulah ya. Terus yang kedua pesan juga buat siapapun yang jadi pemimpin, selalu kami tekankan bahwa penggusuran itu bukan solusi. Pada saat bicara dengan warga, bicaralah sebagai warga dengan pemimpinnya, bukan sebagai penguasa dengan bawahannya gitu kan. Pada saat berdiskusi, berdialog, ada komunikasi dua arah, itu pasti akan menemukan solusi. Itu sih sebenarnya. Jadi yang penting komunikasi. Komunikasi. Warga tuh sebenarnya mau aja ditata asal apa Bu? Asal ya ada musyawarah ya. Iya, ada musyawarah, ada mufakat gitu kan. Dari musyawarah kan bisa mufakat kalau memang benar-benar ada keuntungan buat dua belah pihak kan, bukan cuma sekedar memerintahkan, Menata. menghimbau mau apa sih kalau kita bilangnya memerintahkan lah ya, mau bagaimana caranya dia untuk mengosongkan ini gitu. Tapi misalkan warga bisa diajak, oh sebenarnya dia pengen ini bersih, warga mungkin ya juga Bisa, mau bersih iya. gitu, sebenarnya. Kayak juga kan pemerintah pemimpin juga dipilih oleh rakyat. Warganya ya kan sama rakyatnya. Oke. Terus jangan selalu bilang ini tanah negara. Iya. Kalau mereka selalu bilang ini tanah negara, emang kami siapa? Iya benar. Kami kan bagian dari negara. Siap. Bu makasih. Oh iya, tadi belum kenalan nama Ibu Oh, sebelah. saya Darmadiani. Oh, dari Madiani. Siap. Warga kamu. Oh ya udah ngobrol belum kenalan.